Makanya kalau kita menyadari bahwa yang dalam genggaman saya hakikatnya milik Allah, saya memberi sama orang karena Allah, maka jangan bangga di kita membanyaknya kemasukan setan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Erna dari Majelis Ta'lim Raudatul Fatihah, Sukabumi. Tanya Mama yuk. Ayo. Mah, bagaimana caranya supaya kita bisa mengendalikan diri dari rasa bangga diri setelah kita berbagi? Oh iya. Gimana Mah? gitu, Mah. Erna nggak bagi batur atau gue gitu loh yang bagi. Sadar Erna, semua harta yang dalam genggaman kita hakikatnya milik Allah. Wa anfiku bima rozaqnakum. Al-Munafikun ayat 10. Infakkanlah harta yang aku berikan kepadamu. Tuna, dengerin kalimatnya. Wa anfiku mimma rozaqnakum. Infakkan harta yang aku berikan kepada kamu. Saya tanya, dengan kalimat infakkan sebagian harta yang aku berikan kepadamu, harta itu milik siapa? Allah. Milik Allah. Wajib menyadari saya lahir tidak punya apa-apa. Sekarang segalanya ada, mati di bawah anak. Enggak. Makanya kalau kita menyadari bahwa yang dalam genggaman saya hakikatnya milik Allah, saya memberi sama orang karena Allah, maka jangan bangga di kita membanyaknya kemasukan setan. Tuh, kalau bukan gue yang nyekolahin anak di SMA, gue tuh. Itu salah. Maka ketika kita menyadari bahwa saya punya harta milik Allah, membantu orang lain karena Allah, tidak akan bangga diri. Oke. Gitu. Mah, tapi kan memang ketika kita berbagi itu ya suka ada bahagia gitu Mah di hati tuh. Itu bukan bangga, itu bukan ria, bukan takabur. Orang yang beriman, ketika dia bisa menolong orang, membantu orang, ada rasa plong. Ya. Alhamdulillah bisa nolongin dia. Alhamdulillah bisa meringankan beban dia. Tapi orang yang PEPLIT, begitu nolongin orang, kemasukan setan. Nyesal banget lu ngasih duit sama dia 500.000. Coba kalau nggak gue kasih sejuta duit gue. Tuh dia menyesal. Beda Pak. Ya. Kalau orang yang beriman bahagia meringankan beban. Kalau orang yang kemasukan setan, kalau nggak ada yang muji, dia marah. Kemudian dia akan menyesali kenapa ngasihnya kegedean. Oke. Salah masukin ke kenceleknya. Ya, dikorek deui. Jadi Mah kalau kita sudah memberi, terus kita bagi, terus kita alhamdulillah ya Allah, itu nggak apa-apa gitu Mah. Bagus ya Mah ya. Alhamdulillah bisa nolongin dia. Alhamdulillah bisa memberi orang lain. Dan jangan khawatir. Apa yang kita keluarkan diganti dengan yang lebih banyak. Nah, kalau misal bahagia terus ih alhamdulillah saya mau nolongin dia. Alhamdulillah saya mau nolongin dia gitu. Ah, ngahaja pamer. Itu namanya sum'ah. Sum'ah itu biar kuping orang ngedengerin. Sum'ah ngomong hayu ka mana-mana. Iya. Kalau pamer itu ria. Bersyukur kepada Allah dan itu pasti diganti dengan lebih banyak. Amin ya Bang, amin. Oke, sudah cukup. Ucapkan salam ke Mama. Ya, Waalaikumsalam. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjut lagi. Siapa yang mau nanya? Sini Ibu mau? Silakan, mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Andi Fian dari Majelis Ta'lim An-Nisa GTA Gresik. Oke, Ya, udah Gresik. Ya. Go. Tanya Mama yuk. Ayo. Ya, saya punya pertanyaan. Kebetulan saya punya anak putra-putri 3. Usia berapa sih Mah anak itu untuk dilatih berpuasa? Karena saya punya pengalaman waktu anak saya usia TK kecil sudah diajarin berpuasa, kemudian ada yang komplain masih terlalu kecil gitu, jadi sempat ngedown. Jadi dalam Islam atau dalam edukasi parenting itu usia berapa anak itu untuk dilatih berpuasa dan usia berapa diwajibkan untuk berpuasa Ramadan? Terima kasih. Kita lihat tuh.
kalau lagi salawatan. Belajar di waktu kecil bagai menulis di atas batu. Belajar sesudah dewasa bagai melukis di atas air. Jadi pian dalam nyanyian tadi yang emak-emak suka nyanyi dari mulai kecil. Bahkan ketika saya bertemu emak-emak dari anak-anak yang hafal Quran masih di perut. Makanya Rasul mengatakan nyari ilmu minal mahdi ilal lahdi. Dari buayan sampai datang kematian ke lubang lahat. Kalau di anak semenjak dalam kandungan diajarkan murotal kedengeran, begitu lahir menghafalnya lebih mudah. Ada yang komplain yang tidak ngerti tentang agama. Salah, jangan didengerin. Karena orang yang ngerti agama, ngerti bahwa semenjak dini anak diajarkan tentang puasa. 2 tahun, 3 tahun, kita bangun sahur, dia ikut bangun. Dia ngelihat makan, ayo makan. Yuk makan. Ntar pagi-pagi, jam 8, mama minum. Minum ya, puasa lagi. Minum ya, puasa lagi. Dari kecil. Karena semenjak 2-3 tahun ikut sahur, dilatih berpuasa, maka 5 tahun cucu saya semua udah kuat puasa sebulan suntuk. Salah, jangan dengerin orang yang tidak ngerti agama. Mereka bilang kasihan masih kecil. Kalau tidak begitu kapan dia akan ibadahnya? Karena Allah bisa, karena biasa. Oke, wajibnya kapan, mah? Wajibnya ketika balik. Karena orang yang wajib puasa itu ketika balik. Mana tanda balik? 1. Kalau perempuan sudah menstruasi paling cepat usia 9 tahun. Kalau sudah ngimpi keluar mani. Kalau usia 15 tahun. Belum menstruasi. Belum juga ngimpi keluar mani. Usia 15 sudah balik. Yang keempat. Orang ini sudah numbuh bulu. Bulu kumis, bulu cambang, bulu ketek, bulu entu deh. Jadi Bulu hidung. itu kalau satu di antaranya udah balik, itu tandanya. Gak wajib. Tapi dari kecil biasakan. Karena tidak mungkin kalau tidak dia jadi kecil langsung bisa, nggak mungkin begitu. Oke. Terima kasih Ma atas jawabannya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang dilatihnya tuh setiap adzan buka katanya. Karena ada yang bilang gini, puasa lohor. Iya itu. Itu istilahnya, lohor buka. Makanya tadi yang bilangkan, ada yang jam 8 udah buka, sok teu naon, puasa deui. Lohor buka, sok puasa lagi. Itu Iya. Minimal mereka tuh dilibatin pas ketika sahurnya, bukanya itu, jadi ya. tahu maknanya ya. Dan itu ikut bahagia. Dan itu menyenangkan sebetulnya. Karena orang yang berpuasa kebahagiaannya 2. 1, ketika datang berbuka. Yang kedua, yaitu ketika hari kiamat bertemu dengan Tuhan mereka. Masya Semoga Allah. kita bisa.